Halo guys, selamat datang di RC Renan. Oke, jadi di video kali ini saya mau sedikit review sebuah ESC dan motor ini dari Hobbywing. Ya, sesuai judulnya aja. Di sini saya akan mereview singkat aja untuk Hobbywing Quick Run WP10BL80 crawler. Ini ESC-nya ya. Seperti ini. Oke, dan ini adalah ESC untuk motor brushless dan juga brushed. Tadi bisa dua motor ya guys, gitu. Ini 80 ampere. Seperti ini untuk paketnya. Oke, nanti dibuka. Terus ini untuk motornya di sini saya pakai Hobbywing Quick Run Outer 3530 SL. Ini brushless outrunner. Untuk kafenya sendiri ini 1700 kV. Untuk paketnya seperti ini aja tuh. Oke, dan ini akan saya pasang di ini ya, moon buggy saya, karena saya maunya cari motor yang pendek dan smooth dan murah. Jadi pakai ini aja, yang pabrikan ya. Kalau pakai apa itu Fusion Pro Elite kan motornya pendek memang, cuma harganya lumayan mahal. Jadi kalau beli ini sedikit hemat 600 ribuan. Oke, untuk ESC nya seperti ini. Kita buka apa aja yang didapat. Wih, oke, ini ESC-nya. Ini tombol on off dan tombol setup. Terus konektornya pakai XT60. Ini untuk ke receiver ada kabel colokan dua seperti ini. Ini bisanya untuk setting itu ya, drag ya. Terus ini ke receiver biasanya sih seperti biasa. Oke, terus di sini kita dapat ini juga guys, kipas. Jadi nanti kipasnya bisa dipasang di sini. Ini ada dudukan untuk baut ke kipasnya ya, tapi di sini kok nggak ada bautnya guys, harus kasih baut sendiri. Oh, ada bautnya. Ini ada bautnya guys, maaf, kita dapat bautnya. Terus ada buku manual. Nah, ini sangat penting untuk manual ini. Ini cukup tebal ternyata, cukup lebar, nanti dibaca. Terus ada stiker seperti biasa ya, Hobbywing dapat stiker. Udah kosong. Terus kita beralih ke motornya. Oke, untuk packaging motornya lebih simple dalemannya. Cuma dapat motor. Nih, kabelnya cukup panjang. Ini harus dipotong sih biar lebih ringkas nanti ya. Dan di dalamnya cuma ada buku manual aja seperti ini. Ini cukup tipis, nggak kayak ESC tadi ya. Ini cuma satu lembar gini, yang cukup kecil. Ini untuk speknya, untuk spek motornya. Ini bisa kalian pause kalau mau baca. Oke, untuk packaging motornya seperti ini aja guys. Singkirin dulu. Oke, lanjut. Jadi apa sih kelebihan ESC Quick Run 10BL80 crawler ini? Nah, jadi ESC ini tuh cukup istimewa. Jadi ESC ini bisa digunakan untuk motor brushless dan motor brushed guys. Oke ya, jadi 2 in 1. Kalau mau pakai motor brushed bisa pakai brushed, kalau mau pakai motor brushless juga bisa pakai motor brushless gitu guys. Terus yang istimewanya lagi ini untuk programnya itu
bisa melalui tombol ini guys. Jadi nggak perlu itu ya, pakai program card itu juga bisa, cuma agak sedikit susah karena dia hanya menggunakan kedipan lampu yang ada di ESC apa di ini ya. Coba kita hidupkan dulu. Dan nanti akan saya tampilkan di sini untuk cara programnya ya. Seperti di manual juga ada. Nah, nanti tak tampilin gambarnya aja. Kalau mau program lewat ini set button ini, dia cukup susah. Itu ya guys. Dan mohon maaf karena saya nggak bisa mencontohkan karena cukup susah ya. Karena kita hanya mengandalkan bip dari motor dan lampu. Jadi di sini akan saya program menggunakan program card saja. Itu ya. Ntar tancapin dulu yang ini begini. Kita program. Oke, kita sudah masuk ke mode pemrograman guys. Oke, dan di sini saya sambil baca ya. Nanti untuk gambarnya tak tampilin di sini aja nanti untuk gambarnya. Dan ini untuk mode pabriknya nomor 1 item, dan ini value nya 3, berarti nomor 1 itu running mode. Nah dia di nomor 3 nggak usah dirubah. Terus nomor 2 motor type karena di sini kita menggunakan brushless, jadi ini sudah nomor 2 ya, nggak perlu dirubah. Terus nomor 3 cut off voltage. Cut off voltage ini untuk baterai, karena di sini dia pakai nomor 3 berarti medium. Kita rubah aja ke nomor 4 high biar baterainya lebih awet guys. Kalau kalian nggak sayang baterai bisa di medium atau low ya. Medium sudah cukup, high lebih bagus, bisa lebih awet, dan low ya mungkin akan sedikit ngaruh ke usia baterainya ya. Terus nomor 4 motor rotation, ini counter clockwise sama clockwise, ini berlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Di sini defaultnya berlawanan jarum jam, jadi nggak usah dirubah aja. Nanti bisa kita reverse juga lewat remote kalau kurang ya. Kalau salah kita program lagi nanti. Terus nomor 5 BEC voltage. Ini BEC voltage nya bisa sampai 8,4 volt, defaultnya di 6 volt. Kita rubah karena servonya menggunakan cordless punyaku ya, kita rubah di 7,4 aja. Dan kalau kalian punya servo yang high voltage bisa ditaruh di 8,4 biar lebih maksimal. Tapi kalau servonya biasa-biasa aja, jangan coba-coba ditaruh di 8,4 volt ya, nanti takutnya kebakar. Oke, terus nomor 6 drag brake force, defaultnya di opsi nomor 7 berarti dia 100%, nah nggak usah dirubah. Drag brake rate dia di opsi nomor 5 level 5, nggak usah dirubah aja. Max reverse force, nah ini di nomor 2 berarti di 50%, nggak usah dirubah juga. Nomor 9 max brake force, ini defaultnya nomor 6 di 60%, ini nggak usah dirubah juga, nggak terlalu dibutuhkan sih ya. Ya tergantung kebutuhan kalian aja guys. Ini saya pakai default aja. Punch ini ada di 6, opsi 6 dia 60%, ini tak rubah ke 100%, berarti nomor 9. Oke. Terus neutral range, ini defaultnya di 8%, opsi 3, gak usah. FOC powernya opsi 6 berarti 21%, ini gak usah dirubah aja. Kita coba defaultnya dulu. Terus low speed throttle ada di opsi 3, 20%. Oke, ini sudah ya, kita matikan dulu. Ini ada ABC di sini, terus soketnya ada ABC. Ini juga ada ABC. Kita pasang sesuai huruf aja.
ABC ini tengah B, C di kanan. Oke. Susah. Dan A nya di sebelah kiri. Oke, receiver jangan lupa kita pasangkan di channel 2. Ini gak usah dipasang dulu. Gak apa-apa. Oke, kita tes. Oke, dan jangan lupa sebelum kita pasang semua, kita kalibrasi dulu. Kalibrasi ini ya, throttle range untuk remote-nya. Ini caranya seperti ini. Ini ada 2 tombol ya di sini. Bentar. Kelihatan kan? Nah, ada 2 tombol. Ini yang tombol hitam ini dipencet ditahan. Terus hold set buttonnya ini juga baru dihidupkan ya, jadi jangan berbarengan, harus bergantian. Ini tombol hitam ditahan, terus ini tombol on off nya dipencet seperti itu. Terus selanjutnya kita pencet lagi 1 kali. Ini untuk remote nya jangan lupa di set ke EPA nya ke 100 atau 120 ya, ini tergantung remote kalian ya. Nanti untuk EPA nya di fullin aja. Ini dalam keadaan netral, pencet. Udah beep 1 kali, kita ini throttle-nya kita fullin kayak gini, dipencet lagi, terus ke depan, dipencet lagi tombol hitam. Nah, sudah tuh guys, ini sudah kalibrasi ya, tinggal kenceng banget. Oke, kita coba yang paling pelan, apakah dia patah-patah kayak Fusion Pro Elite. Kalau di putaran pelan kan dia patah-patah ya. Ini kita coba. Ini di putaran rendahnya seperti ini agak patah-patah juga. Tambahin. Oke, jadi seperti ini guys. Ini kabelnya panas loh. Oke, dan di sini akan kita buktikan juga dia memang bisa untuk motor brase juga atau enggak. Oke, ini diprogram dulu, jangan lupa. Oke, sudah masuk. Nih kita masuk ke nomor 2. Ini dirubah ke nomor 1 ya, untuk pakai motor brasset. Oke, sudah selesai. Pas lagi. Untuk cara pasangnya, ini yang dipakai adalah A dan C.
colok di sini aja. Ini nggak muat, jadi tak tahan gini aja. Dan C. Oke, ini karena soketnya nggak muat ya, kita tahan aja gini. Terus kita sebentar. Kita hidupkan lagi. Ini guys, iya bisa ya. Jadi ESC ini 2-in-1, bisa brushless dan brushed gitu ya. Dan harganya juga hampir sama ini ya, Hobbywing 1080 yang khusus brushed doang itu. Bersama sih sekitar 600 ribuan ini. Di kalau ini bisa 2-in-1, kalau 1080 yang biasa itu kan cuma untuk brushed aja. Oke, sekarang kita pasang di moon buggy ini. Nah ini guys, kemarin tuh kan dipasangin motor Fusion SE ini, itu nggak muat, dia mentok servo. Harusnya itu dipakein Fusion Pro Elite, kan dia motornya lebih pendek, itu bisa, cuma harganya kan masih mahal, 1,6 1,7 ya. Nah terus solusinya kemarin tak beli ini aja. Ya kan, ini kan lebih pendek, otomatis pendek banget kan. Nah. Jadi masih lega gitu guys. Oke, kita pasang di gearbox dengan dik ini ya. Untuk pemasangannya sendiri kita membutuhkan baut ukuran M3 ya, 2 piece. Oke, sudah terpasang. Tinggal kita pasang di mobilnya. Oke, kita pasangnya dulu. Oke, untuk pemasangan gearbox dan motornya ini sudah terpasang. Terus ini untuk instalasi kipasnya, ini akan saya pasang kipasnya. Karena apa? Karena ini kan mobilnya buat crawleran ya. Jadi kemungkinan besar itu ESC ini bakal panas banget karena kita akan mengandalkan FOC nya juga. Jadi kita pasang kipasnya aja biar ESC nya ini nanti bisa lebih adem gitu ya guys. Biar lebih aman aja, kita cari aman. ESC lebih adem, cuma nanti konsumsi baterainya akan sedikit lebih boros gitu ya. Tapi nggak apa-apa, boros sedikit, yang penting ESC nya adem aman ya. Sebentar kok, apakah memang mentok? Oh iya, dia agak mentok di kabelnya sedikit. Oke, nggak apa-apa, terpasang aja. Oke,
seperti itu guys. Oke, untuk pemasangannya ini sudah selesai ya. Sudah tak pasang dikit mount bagi saya. Ini untuk ESC nya tak taruh di sini. Untuk motornya di sini. Oke, cukup lega masih, ini ada space. Baterainya saya di sini menggunakan baterai 3S ya. Baterainya tak taruh sini, receivernya di sini. Oke, kita tes dulu, kita hidupkan. Oke, cukup berisik karena ada kipasnya biar adem. Ini belum tak talitis nih. Tapi nggak apa-apa, ngampleh di situ semua. Tes sesemut apa. Bentar. Seperti biasa kita ngetesnya tuh pakai FOC nya aja. Udah jalan. Kemudian sini ya. Oke, untuk tes speednya, ini kan 1700 kV. Nah, kita tes. Oke, itu full throttle-nya seperti itu ya, jadi nggak terlalu kencang memang karena 1700 kV. Karena kebutuhan utamanya kan untuk crawler ya, jadi untuk speed sih nggak terlalu dibutuhkan karena kita butuhnya itu merayap. Itu full throttle. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi pengetesan. Kita tes langsung untuk crawler ya. Oke, ini remote-nya sudah tak hidupkan, dipakai FlashSky GT5. Oke, sudah hidup. Kita coba di turunan dulu. Kita coba naik. Kita lihatin motornya.
Oke guys, jadi untuk video kali ini segini dulu ya guys. Dan untuk yang mau beli, nanti cek aja link YouTube Shop di bawah ya guys. Oke, harganya sekitar kalau combo ya 1,1 jutaan lah ya. Itu. Oke, cek aja link YouTube Shop di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.